这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu ini merupakan minggu kedua kita melakukan ibadah kontemporer. Dan minggu ini juga merupakan salah satu minggu yang sangat spesial. Selain bertepatan dengan Valentine's Day, minggu ini kita juga merayakan Imlek bersama-sama dalam satu ibadah yang kudus di hadapan Allah. Karena itu mari kita akan mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara, setiap kali kita menghadap kekudusan Allah, maka kita akan menyadari betapa berdosanya kita di hadapan Allah. Karena itu, sebelum lebih jauh kita akan memasuki ibadah ini, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita, supaya seluruh ibadah kita ini menjadi satu ibadah yang menyenangkan hati Allah, diberkati oleh Allah.
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, setiap kali kami menghampiri panggilan Tuhan untuk beribadah dalam satu ibadah yang kudus, kami sangat menyadari akan keberdosaan kami yang sudah kami perbuat seminggu berselang. Baik itu dosa-dosa yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja dan menyakitkan hati sesama kami. Karena itu sebelum lebih jauh kami memasuki ibadah ini, kami mohon kasih dan kemurahan Allah untuk mengampuni kami atas segala dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Baik melalui perkataan, pikiran, perbuatan, dan rancangan-rancangan hati kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah kami. Kami mohon pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan memohon berkat Allah untuk turun atas setiap kami. Dan kami benar-benar boleh memuji, memuliakan nama Allah dalam seluruh rangkaian ibadah kontemporer ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan mengikrarkan kembali akan pengakuan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ayat penuntun kita pada hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Shalom jemaat, kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan kepada Dia dengan penuh sukacita. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh Di bawah kakiku, mari pakai kuasa. pakai kuasa dari Raja mulia. Bersama-sama katakan, Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku,
Amin jemaat sekalian, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Dia yang bertata di tempat yang tertinggi dan sudah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Mari jemaat bersama-sama kita akan masuk ke dalam penyembahan kita. Berikan hati dan pikiranmu hanya kepada Allah kita. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Surgawi turun melimpah, malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Kami kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur karena Engkau juru selamat. Nama Tuhan kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Juru selamatku, Tuhanku Yesus, Juru
Kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Hati kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari katakan hatiku percaya, percaya, hati kami percaya Tuhan, percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari angkat tangan kita, naikkan penyembahan kita. Mari bersama-sama jemaat kita akan satukan hati kita. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa. Pada saat ini kita akan berdoa. Kita bersyukur karena kita boleh merayakan Imlek. Sekali lagi kita boleh merayakan tahun baru. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun di tengah-tengah pandemi, kita tidak bisa mengunjungi keluarga kita. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Hubungan persaudaraan kita tidak akan pernah berakhir karena pandemi ini. Kita juga bersyukur kita boleh melalui 1 tahun lagi. Biar Tuhan boleh terus memimpin keluarga kita. Kita boleh semakin mempererat hubungan antara keluarga kita. Kita juga bersyukur untuk pekerjaan, untuk setiap jemaat yang ada. Kita berdoa semoga Tuhan terus memimpin. Mungkin ada banyak jemaat yang sedang bergumul. Kita terus berdoa menyerahkan mereka. Biarlah Tuhan boleh terus memberkati dan memimpin kita. Sehingga kita boleh merayakan tahun ini ada sukacita dengan apapun keadaan yang kita alami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Jemaat, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat
hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. 我深情相信你，我真心相信你，我真心相信你，永远的相信你，永远的相信你。 Bentar-bentar deh, di buku ini nih terketik dan tercetak kalau hari baik itu di tanggal ini, buset dah susahnya hafalin hari-hari baik ini. Tapi kan di Alkitab berfirman kalau semua hari itu baik. Nah loh, terus lagi-lagi, cuci dan potong rambut di hari Imlek gak boleh. What? Mana bisa rambut ini, kan cepet lepek bun. Mana bisa aku ketemu orang dengan rambut enggak badai. Yakinnya nggak boleh keramas, bebau dong ya. Cuci, cuci piring, bersih-bersih rumah juga nggak boleh. Udah rumah ini di pinggir jalan, sering asap mobil itu masuk, pasir-pasir halus juga masuk. Belum kalau hujan itu bocor atap. Kalau nggak dibersihkan mau jadi apa rumah ini? Aduh, aku jadi serba salah nih kalau kayak gini. Banget aturannya mau happy, kan mau Imlek. Contoh Valen ini gimana? Tolong bantu aku ngerti dong, biar aku paham. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami, memberikan kami hikmat dan bijaksana ketika kami akan merenungkan dan mendengarkan akan sabda Tuhan. Kiranya Engkau sajalah yang boleh berbicara dan menyatakan kehendak Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yakni cuan. Mari saat ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari surat Kolose pasalnya yang kedua ayatnya ke-16 sampai dengan pasal 3 ayatnya yang ke-4. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. LAI memberikan judul Carilah Perkara yang di Atas. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia?
jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya, selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Imlek merupakan salah satu perayaan yang sangat kita nanti-nantikan, bukan? Mengapa? Karena ketika kita merayakan Imlek, kita akan memakai baju yang baru, kita juga akan mendapatkan angpau, khususnya bagi yang belum menikah. Selain itu kita juga akan berkumpul bersama dengan keluarga kita, makan bersama, dan sebagainya. Siapa sih yang tidak menanti-nantikan hari raya Imlek itu? Kita semua pasti mendambakan hari Imlek itu bisa segera tiba. Tapi sebenarnya apa sih hari raya Imlek itu? Hari raya Imlek atau yang dikenal dengan perayaan musim semi merupakan momen perayaan yang paling besar sepanjang tahun. Dan perayaan Imlek ini telah dilakukan sejak tahun 1600 sampai dengan 1100 sebelum Masehi. Kala itu ada satu dinasti yang bernama dinasti Shang yang memiliki tradisi di mana mereka itu memangsa akan hewan-hewan ternak milik penduduknya. Bahkan yang paling mengerikan adalah penduduk itu juga dijadikan sebagai mangsa, sebagai persembahan kepada dewa-dewi maupun arwah leluhur. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sejak tahun 221 sebelum Masehi, kurban ini dihapuskan. Meskipun demikian, tradisi sembahyang kepada dewa-dewi maupun leluhur tetap dilakukan sampai dengan saat ini. Dan tidak hanya itu saja, kalau kita melihat akan Hari Raya Imlek, ternyata Hari Raya Imlek itu juga dikaitkan atau identik dengan berbagai macam tradisi yang ada. Nah, apa aja sih tradisi-tradisi yang berkaitan dengan Imlek? Yang pertama adalah membersihkan rumah. Di dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, membersihkan rumah itu bisa dianggap membuang keburukan yang dapat menghalangi keburukan. Dan biasanya tradisi ini dilakukan 1 hari sebelum Imlek. Dan tradisi yang kedua adalah dekorasi rumah. Nah, biasanya kalau kita melihat di dalam Hari Raya Imlek, ada begitu banyak pintu dan jendela yang kembali dicat ulang, lalu ditempeli dengan kertas yang bertuliskan kalimat atau kata-kata baik. Dan sebagian besar dekorasi ini menggunakan warna merah yang melambangkan sejahtera, kuat, dan dianggap bisa membawa keberuntungan tersendiri bagi pemilik rumah itu. Dan tradisi yang ketiga adalah tidak boleh keramas pada saat Hari Raya Imlek. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih kok kita tidak boleh keramas pada Hari Raya Imlek? Karena di dalam bahasa Mandarin, rambut itu memiliki pengucapan dan karakter yang sama dengan facai, yang berarti menjadi kaya. Jadi kalau kita keramas, itu akan dianggap dapat mencuci kekayaan. Dan tradisi yang keempat adalah sembahyang terhadap leluhur yang sudah meninggal dunia. Biasanya tradisi ini dilakukan 1 hari sebelum Tahun Baru Imlek, di mana ada dupa, lilin yang dinyalakan, dan juga menyajikan persembahan berupa makanan, buah-buahan, kue, daging, dan sebagainya, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur yang sudah meninggal dunia, dan juga tradisi-tradisi lainnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat akan berbagai macam tradisi tersebut, perlu kita akui bersama
bahwa kita memang dikelilingi dengan tradisi-tradisi yang kental seperti ini. Bahkan mungkin ada di antara kita juga yang dibesarkan dalam tradisi-tradisi yang harus kita ikuti. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam tradisi-tradisi ini terdapat berbagai macam pantangan-pantangan yang kalau tidak kita ikuti, maka akan terjadi hal ini dan hal itu. Memang ini bukanlah perkara yang mudah untuk kita hadapi bersama-sama. Mungkin saja ada di antara kita yang bergumul ketika kita diperhadapkan dengan tradisi-tradisi yang ada. Apalagi ketika kita sudah hidup menjadi orang percaya. Dan inilah yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Oleh sebab itu, ketika kita hidup sebagai orang percaya, bagaimanakah kita menyikapi akan hal ini dari terang firman Tuhan? Jemaat yang terkasih, ketika kita membaca akan perikop yang kita baca pada hari ini, yakni surat Kolose, ternyata penduduk Kolose ini memiliki pergumulan yang berkaitan dengan tradisi ataupun ajaran-ajaran yang berkembang kala itu. Mengapa? Karena pada saat itu ada ajaran palsu yang sangat-sangat mengguncang dan mengancam akan iman jemaat Kolose kepada Tuhan. Sehingga melihat akan situasi yang terjadi saat itu, Epafras sebagai seorang pemimpin gereja Kolose memberitahukan Paulus yang saat itu sedang berada di dalam penjara. Ketika Paulus mendengar akan berita yang disampaikan oleh Epafras tersebut, Paulus menanggapinya dengan menulis surat Kolose ini untuk menguatkan dan meneguhkan iman jemaat Kolose. Paulus sangat menyadari betul akan ancaman yang tengah dihadapi oleh jemaat Kolose. Ancaman seperti apa? Kalau kita melihat dari tulisan Paulus di dalam surat Kolose ini, maka kita akan menemukan berbagai macam pernyataan Paulus yang menentang akan ajaran palsu itu. Seperti makanan, minuman, hari-hari suci, dan sebagainya. Seperti yang dibahas oleh Paulus di dalam perikop yang kita baca pada hari ini. Ajaran-ajaran palsu ini yang berkembang di dalam jemaat Kolose itu mampu meruntuhkan dan menggantikan Yesus Kristus sebagai inti kepercayaan kekristenan. Yang pada akhirnya terjadilah percampuran ajaran kekristenan, tradisi-tradisi Yahudi di luar Alkitab, dan juga filsafat dunia. Tentunya apa yang terjadi di dalam jemaat Kolose ini sangat mengerikan dan mampu mengguncang akan iman mereka. Makanya, tidak mengherankan kalau Paulus memberikan perintah untuk carilah perkara yang di atas, bukan yang ada di dalam dunia ini. Maka pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak boleh memikirkan perkara yang ada di dalam dunia ini? Yang pertama, karena apa yang ditawarkan oleh dunia ini, semuanya hanyalah semu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh jemaat Kolose bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Mereka harus berhadapan dengan tekanan demi tekanan, godaan demi godaan yang terus mendatangi akan kehidupan mereka. Karena adanya ajaran sesat yang kuat. Makanya Paulus mengingatkan jemaat Kolose supaya tidak perlu takut terhadap berbagai macam tradisi maupun aturan-aturan yang berkembang kala itu. Apa alasannya? Karena Kristus telah mengalahkan segala macam kuasa-kuasa jahat yang ada di dalam dunia ini, termasuk roh-roh yang jahat. Jemaat yang terkasih, ketika seseorang masih melakukan berbagai macam tradisi maupun aturan-aturan yang ada, karena mungkin seseorang ini merasa takut akan terkena sial, maka ini sama saja membuktikan bahwa seseorang itu masih berada di dalam kuasa yang jahat. Mereka masih berada di bawah pengaruh kuasa yang jahat. Sehingga tidak mengherankan jikalau Paulus memerintahkan kepada jemaat Kolose supaya mereka harus terus-menerus menghindari segala macam tradisi maupun aturan-aturan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan.
Nah, apa saja sih tradisi dan aturan yang harus dihindari oleh jemaat Kolose kala itu? Yang pertama adalah peraturan yang sifatnya asketis, seperti pemantangan terhadap daging hewan, anggur, dan juga minuman keras. Dan yang kedua adalah adanya hari-hari suci yang diidentikan dengan roh-roh yang jahat. Sehingga segala macam tradisi maupun aturan ini haruslah dihindari. Karena semuanya ini hanyalah bayangan dan bukan kenyataan yang sejati. Dan bayangan ini merujuk kepada kedatangan Kristus yang pertama. Melalui kedatangan Yesus inilah, bayangan ini telah menjadi kenyataan yang sejati melalui kehadiran Yesus ke dalam dunia ini. Dan kehadiran Kristus inilah telah membawa tatanan yang baru, yang membawa realitas yang sempurna kepada seluruh umatnya. Dan inilah yang menjadi alasan utama mengapa jemaat Kolose tidak perlu lagi takut terhadap berbagai macam tradisi maupun aturan yang berkembang kala itu. Apalagi tradisi maupun aturan ini hanyalah buatan manusia. Makanya tidak mengherankan kalau Paulus memberikan perintah supaya jemaat Kolose tidak lagi tunduk kepada ajaran-ajaran filsafat yang bisa menawan akan pikiran mereka, perbuatan mereka, maupun hati mereka. Paulus bisa menegaskan akan perintah ini karena jawabannya bisa kita temukan di dalam ayatnya yang ke-20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Apa sih artinya mati bersama dengan Kristus? Mati bersama dengan Kristus artinya ikatan terhadap semua roh-roh di dunia ini yang dulunya menguasai akan hidup manusia, kini sudah tidak lagi dikuasai. Dan inilah yang seharusnya menjadi keyakinan untuk kita hidupi juga sebagai orang percaya. Kalau dulu jemaat Kolose itu masih belum percaya kepada Yesus, hidup mereka masih dikuasai oleh roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Namun melalui kehadiran Kristus ke dalam dunia inilah, roh-roh dunia itu telah ditaklukkan sepenuhnya. Sehingga roh-roh yang ada di dalam dunia ini tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang percaya. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh memikirkan perkara yang ada di dalam dunia ini? Karena ada Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ketika jemaat Kolose sudah mati bersama dengan Kristus, maka mereka sudah mendapatkan status keanggotaan di dalam umat Allah. Ketika mereka sudah memiliki akan status keanggotaan sebagai umat Allah, maka mereka harus membiarkan hidup mereka dikuasai sepenuhnya oleh Kristus. Mereka harus membiarkan Kristus itu bekerja menguasai akan hidup mereka. Begitupun dengan hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara tidak memautkan akan hati maupun pikiran kita kepada dunia ini. Tetapi yang harus kita lakukan, bahkan yang harus kita kejar dan yang harus kita hidupi adalah carilah perkara yang di atas, bukan yang ada di dalam dunia ini. Jemaat yang terkasih, apa yang kita lakukan tentunya akan menentukan siapa diri kita. Status kita tentunya akan mendorong perilaku kita. Ketika kita hidup sebagai umat Allah yang sudah ditebus oleh Kristus, maka kita harus meletakkan pikiran kita maupun hati kita kepada perkara-perkara yang di atas. Karena kita tahu siapa pribadi yang menguasai akan hidup kita. Karena kita tahu siapa pribadi yang menjadi pemilik hidup kita. Karena kita tahu siapa pribadi yang menjadi pencipta kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus menyadari bahwa kita telah mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus.
Jemaat yang terkasih, ketika kita menyadari akan hidup kita sepenuhnya sudah dikuasai oleh Kristus, maka sudah sepatutnya lah pikiran kita maupun hati kita disesuaikan dengan pikiran maupun hati Kristus. Hidup kita hanyalah untuk menyenangkan hati Allah dan melakukan akan kehendak-Nya. Itulah yang seharusnya menjadi fokus hidup kita. Itulah yang seharusnya kita kejar di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai murid Kristus yang sejati. Maka sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya ketika kita berhadapan dengan berbagai macam tradisi yang ada? Yang pertama adalah kita harus bijak di dalam menyikapi akan berbagai macam tradisi. Apa sih artinya? Jemaat yang terkasih, kita harus sangat menyadari bahwa di dalam suatu tradisi ada tradisi yang baik maupun tradisi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di dalam mengikuti akan tradisi yang baik ini pun, kita harus berhati-hati, kita harus bijak. Jangan sampai kita memiliki satu semangat atau spirit. Kalau saya taat terhadap tradisi ini, maka saya pasti akan beruntung atau saya pasti akan diberkati ketika saya mengikuti akan tradisi yang ada. Dan inilah yang harus kita hindari. Mengapa? Karena ada motivasi yang kurang benar di dalamnya. Ketika kita mengikuti akan tradisi-tradisi yang ada, ketika kita taat kepada tradisi-tradisi yang budaya, maka itu sama saja kita sudah meletakkan akan hati kita kepada tradisi ini. Bukan kepada apa sih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa sih yang ingin Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya. Oleh sebab itulah, kita harus bijak di dalam menyikapi akan berbagai macam tradisi budaya yang ada. Salah satunya adalah tradisi menghormati orang tua. Jemaat yang terkasih, menghormati orang tua itu merupakan sesuatu hal yang baik. Karena memang Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita untuk menghormati maupun mengasihi orang tua kita. Tetapi yang harus kita garis bawahi dan yang harus kita ingat adalah kita tidak boleh melakukan sembahyang terhadap leluhur ketika mereka sudah tiada. Karena itu sama saja kita tidak meletakkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Yang kedua, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya? Kita percaya bahwa ada Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Jemaat yang terkasih, percaya bukan hanya sekedar kata-kata belaka. Aku percaya kepada Tuhan. Dan tidak cukup hanya sampai di dalam ucapan saja. Tetapi harus ada tindakan nyata yang keluar di dalam hidup kita. Karena kita menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya adalah milik Kristus. Kalau kita hidup dalam kesadaran ini, maka kita pasti akan menyadari bahwa segala berkat yang telah kita terima dalam hidup kita, itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Seperti keluarga, studi, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, dan sebagainya. Kalau kita menyadari akan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita menyadari siapa sih pemilik hidup kita, dan kalau kita melihat dan menyadari dan memiliki kepekaan bagaimana Tuhan sudah menuntun perjalanan kita sampai dengan saat ini, maka kita pasti akan bersyukur kepada Tuhan. Maka sebagai murid Kristus, kiranya kita bisa bersyukur atas setiap berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Maka di akhir perenungan ini, marilah kita belajar untuk tidak meletakkan akan hati kita maupun pikiran kita kepada dunia ini. Karena hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Begitupun dengan berkat yang telah kita terima. Karena berkat yang sesungguhnya itu
berasal dari Tuhan. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk teguran maupun ingatan yang boleh Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, ketika kami hidup di dalam dunia ini, jujur, memang tidak mudah rasanya. Ketika kami harus berhadapan dengan berbagai macam tradisi maupun budaya-budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apalagi ketika kami sudah hidup di dalam tradisi seperti ini. Kami berhadapan dengan berbagai macam pantangan-pantangan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan ketika kami harus berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Memang semuanya ini sudah berada di luar kendali kami sebagai manusia. Tetapi kiranya Engkau yang boleh memberikan kami hikmat maupun bijaksana ketika kami harus berhadapan dengan berbagai macam tradisi maupun budaya-budaya yang ada. Karena kami menyadari sepenuhnya bahwa hidup kami sudah ditebus oleh Kristus. Dan hidup kami saat ini adalah sepenuhnya milik-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh berkata di hadapan Tuhan, aku ingin belajar hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami dapat diberikan keberanian untuk tidak lagi mengikuti akan berbagai macam tradisi maupun budaya yang dapat menarik kami jauh dari Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh sungguh-sungguh menolong kami, agar kami menyadari bahwa segala berkat yang telah kami terima, itu semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan yang terbaik sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberi persembahan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar Bapak Ibu. Saya mewakili segenap majelis dan juga hamba Tuhan mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Semoga kita semua terus diberkati. Dan dalam rangka Imlek, Gereja GPMI akan memberikan virtual gift card kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp dan akan dibagikan setelah ibadah ini selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan mengucap syukur, menyerahkan untuk persembahan-persembahan yang sudah kita berikan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Allah, kalau pada hari ini kami tetap diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Allah. Itu merupakan satu anugerah yang bisa kami lakukan. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Mohon kemurahan Allah untuk memberkati persembahan ini.
dan menerima ucapan syukur ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah akan kebenaran firman Allah, jadikanlah berkat, sebarkanlah itu, jadilah berkat bagi banyak orang, muliakanlah namanya dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom semuanya. Kami keluarga besar Jolaitek mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572 kepada semua hamba Tuhan, semua majelis dan seluruh jemaat GPKI Samarinda. Mohon Tuhan pimpin dan berkati kita semua. Juga mohon Tuhan pimpin selanjutnya perjalanan kami di tahun ini. Haleluya. 恭喜恭喜，新年蒙恩，上帝祝福，阿明。 Kami keluarga besar Lisa Chandra mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kongsi Pakai. Kami dari keluarga besar Poni Sulistyo mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada seluruh hamba Tuhan, majelis dan jemaat GPKI. 恭喜新年快乐！ 恭喜发财，新年快乐，万事如意，身体健康。恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜！ Kami keluarga besar Jainal Suharjo ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2572. Kongsi Pacai, Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Pendeta Peri Kuandi mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat, kasih, dan sukacita buat kita semuanya. Amin.
bagi orang percaya. Kami dari PPKH mengucapkan Kongsi Singen Kuai-le. Tuhan memberkati. Amin. Kami dari keluarga besar Mulyadi mengucapkan Kongsi Singen Kuai-le, 身体健康，万事如意，上帝祝福。 Kami keluarga besar mengucapkan 新年快乐，万事如意，身体健康，大吉大利，富贵平安。上帝赐福，恭喜发财。 Kami keluarga besar Yonggang Mekasya mengucapkan Kongsi Fatsai, 万事如意，身体健康，上帝祝福你们，阿们。 Keluarga di BCA mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2572。2021新的一年到来，愿上帝的恩典与你们同在。我们再一次祝大家新年快乐，身体健康，万事如意，心想事成，大吉大利，年年有余，恭喜发财，祝上帝保佑我们。 Kami keluarga besar Hans Prawira mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, Kongsi Fatsai, Tuhan memberkati. 祝大家新年快乐，身体健康，万事如意。 Kami keluarga besar Andes Witanto mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek 12 Februari 2021. Kongsi-kongsi, Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar Limuame mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2021. Semoga di tahun baru ini membawa rezeki yang melimpah bagi kita semua. Kongsi Fatsai 25. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Kami keluarga besar Peribatan Leon mengucapkan Kongsi-kongsi, 新年快乐，万事如意。 Kami keluarga besar Tionghoa mengucapkan Kongsi Fatsai, 新年快乐。 Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami keluarga besar Aliansa Wandono mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, Kongsi Fatsai. Tuhan Yesus. Dadah. Selamat Tahun Baru Imlek, Kongsi Fatsai, 万事如意，身体健康， semoga senantiasa diberi kesehatan, damai sejahtera dalam rumah tangga dan kesuksesan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala orang tua GPI Samarinda mengucapkan 新春快乐，阖家健康幸福。 Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat sepanjang tahun ini. Amin.我又回到神面前，看见神那可爱的容颜。啦啦啦啦啦！今天我又回到神面前，告别我那漂泊的从前。哈利路亚！
到神面前，享受神话语，心里无比甘甜。今天我又回到神面前，心里的话语诉说不完。是神那温柔的话语，浇灌喂养我成长，喂养我成长。是神那严厉的话语，激励我跌倒再奋起，跌倒再奋起。神啊，我们能赞美你，真是神把我们高抬，我们高抬。我们今天能歌颂你，全属是神的祝福和怜悯。我们爱你，全能真神。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美全能神。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，哈利路亚。神啊，你真是太爱我们，让我们天天享受你的话语。啦啦啦啦啦，神啊，你真是太爱我们，使我们每天都有新的开启。哈利路亚。神啊，你真是太爱我们，浇灌喂养种子的。神啊，你真是太爱我们，带领我们脱离撒旦权势。弟兄姊妹，快快站起来，一起赞美我们的神。啦啦啦啦，我们今天能聚在一起，珍惜神赐给的好时机，脱去一切的肉体谄媚，尽情来赞美全能神，赞美全能神，尽心尽力地尽好本分，用实际行动